Sebelum nonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Halo guys, halo lagi. Hai. Hai, masih Halo sehat ya? semuanya. Alhamdulillah masih sehat. Masih Sehat-sehat. Oke. Gue Yes. sambil ngeteh sekarang jam berapa di sana? Sorry yang lagi puasa. Jam 12:30. 1:30. Oke, kembali lagi di channel YouTube-nya Ayu. Iya. Hai, kita dari Indonesia. Ya masih bareng teman gue yang ada di vlog minggu kemarin. Jadi kita mau masih ngobrol-ngobrol lagi, tapi topiknya ganti-ganti ya. Topik kali ini tuh gue mau ngomongin soal nama Indonesia yang kayaknya udah mulai agak punah. Karena gue agak concern sih sebenarnya, karena ngelihat beberapa temen gue yang kasih nama sekarang tuh kalau kayak namanya susah-susah banget, atau enggak kalau ngasih nama tuh kayak namanya either ada pengaruh Western atau ke Arab-Araban. Dari teman-teman lo sendiri kayak gitu juga atau enggak? Terus menurut lo gimana nih? Lo concern juga sama masalah itu atau enggak? Gimana Ki dari lo? Oke, kalau untuk teman gue sih kebetulan nggak ada ya. Jadi normal-normal aja, Indonesia aja yang lagi populer apa gitu. Tapi kalau yang ke Arab-Araban justru yang banyak gitu. Kalau Western nggak sih. Tapi juga itu di mix sih, biasanya kalau ada nama Indonesianya, ada nama Arabnya gitu. Jadi nggak full kayak ke Arab-Araban gitu enggak. Kalau gue concern apa enggak ditanya sebenarnya gimana ya? Kalau susah juga sih ngomongnya sih. Sebenarnya kalau dibilang itu kan terserah dia ya. Tapi kayaknya kalau kelamaan kayak gini jadi tren, nanti budaya kita bisa akan hilang kan? Gitu. Iya benar. Jadi nama-nama anak Indonesia nanti ke depannya ya bukan nama-nama Nusantara lagi kayak bahasa Sanskerta atau bahasa Melayu. Jadi malah ntar jadi Western, jadi Arab. Ya justru itu. Sedangkan orang iya. Gue pribadi sih concern karena memang kayaknya nama-nama Indonesia yang Indonesia banget, kayak identitas Indonesia gitu loh. Kayaknya belakangan udah mulai agak kegeser kan. Maksudnya kayak gue nggak pernah lihat lagi tuh ada yang ngasih nama misalnya Budi untuk anaknya. Terus udah ganti-ganti kan. Terus kayaknya sekarang tuh kebanyakan nama kayak misalnya gue kasih contoh ini gue nggak tahu sih ya, kayak misalnya namanya Carla atau Keisha gitu-gitu kan namanya. Udah nggak ada lagi nama-nama yang emang kayak Indonesia banget nih gitu. Nah kalau dari lu gimana Desira? Jadi sebuah nama diberikan orang tua pada anak itu mengandung doa dan harapan, dan tentu itu hanya sebuah sekedar diberikan gitu aja, tapi melalui sebuah ritual, terutama nama-nama Indonesia. Yang itu beberapa daerah tradisi ritual itu memberi nama itu biasanya di pesisir utara Jawa pada umumnya itu dia kasih nama anak itu baru lahir samaan sama puputan misalnya, putusnya ari-ari. Nah itu biasanya ada upacara selamatan, terus juga ada sholawatan. Nah nama-namanya itu yang pasti kalian jarang denger itu namanya Budiono, Supono, Tariem, Agus Mardio. Nah itu pasti bakal jarang kalian akan dengar sekarang. Nah tak heran lagi kalau di kampung jauh dari keramaian kota, biasanya nama-nama itu kalau kota ini kayak Jeffrey, kayak George, Michael, Marcel, itu yang akan mendominasi nama-nama saat sekarang ini, karena menurut mereka itu adalah salah satu tren dan juga salah satu yang kadang-kadang kalau nama zaman dahulu kuno, maaf namanya ada di tulisan ini bukan melecehkan ya, tapi kadang-kadang mereka underestimate nama-nama Indonesia, apalagi kalau kita keluar negeri, what is that nama itu. Nah jadi makanya orang-orang yang sekarang angkatan kita lebih mengedepankan nama-nama yang Western agar lebih mudah untuk anak-anaknya nanti kalau keluar negeri namanya enggak ini banget, terutama nama kayak Muhammad atau misalnya nama-nama Islamik itu kan kalau di Amerika saat sekarang ini kan emang agak cukup sulit ya untuk bikin visanya. Jadi mereka kayaknya lebih memilih nama-nama Western agar mungkin banyak mempermudah mereka untuk ke depannya gitu. Mungkin, tapi kalau bagi secara
perspektifnya Indonesia, itu akan menurunkan kredibilitas kita sebagai anak bangsa yang kurang menghargai nilai-nilai kultur yang ada. Kan bisa dikombin tuh nama Indonesia sama ada nama keluarga dan juga ada itu. Seharusnya bisa dikombin agar tidak nilai histori kita itu nggak hilang gitu. Apalagi saat dia lahir, keseharian. Oke, jadi pertanyaan gue adalah lo concern gak sama hal ini, kayak misalnya di Indonesia itu apakah akan hilang, kegeser gitu budayanya, karena ya sekarang kan ya pastilah, kayak sekarang kan udah lebih mudah dengan internet ya, bisa lihat film, musik, terus apalagi sekarang kayaknya di Indonesia juga soal agama udah makin semua orang udah mulai menunjukkan identitasnya agamanya gitu kan. Jadi kayak mungkin gue ngerti sih tujuannya pasti baik, karena kan pasti mengikuti agamanya karena ada doa atau misalnya ngikutin surat apa gitu kan. Ya, biasanya sih gitu. Orang tua pasti memilihkan nama sesuai misalnya. Ya, tapi kalau lo sendiri concern atau enggak? Concern, karena kenapa? Nah, kata orang ada apalah arti sebuah nama, tapi menurut aku nama itu adalah sebuah titisan doa yang benar-benar untuk menuju ke depan. Kalau contohnya deh, kalau di Indonesia ada budaya kalau misalnya namanya panjang banget, tiba-tiba anaknya sakit, itu harus diganti nama biar anaknya itu gak sakit-sakitan. Nah, itu betapa pentingnya sebuah nama gitu. Jadi nama itu harus benar-benar selain ada nilai histori Indonesianya, juga harus benar-benar sesuai dengan untuk karakter anaknya, karena nama itu sangat penting sih menurut aku. Oke. Nah, ini menarik nih, tadi kan sempat disebut kalau misalnya nama itu kayak mengikuti supaya anaknya misalnya bisa travel lebih nyaman, terus mungkin kalau di luar negeri agak susah pengucapannya. Nah, gue pribadi yang tinggal di New Zealand tuh sebenarnya nggak setuju ya sama pendapat kayak gitu. Karena apa? Karena justru itu mereka tuh harus belajar tentang budaya kita nggak sih, daripada kita yang mengikuti budaya mereka. Kalau menurut gue. Nah, ya, kalau kenyataannya kan beda. Nih, ya, gue punya contoh. Jadi lu kalau tahu White Shoes and the Couples Company, band jazz dari Indonesia ya kan. Itu kan gitarisnya namanya Saleh Hussein. Nah, White Shoes ini kan udah ranahnya udah internasional kan, udah sering tur Eropa, tur Amerika, macam-macam. Nah, Saleh Hussein ini kan namanya memang ke Arab-Araban. Nah, itu sering banget ditahan di imigrasi gara-gara namanya Arab. Tapi itu cuma waktu gitu ya. Tapi itu cuma waktu itu doang, waktu pas lagi zaman-zamannya teroris gitu. Tapi semakin dikenal White Shoes di mancanegara, semakin dikenal pula nama Saleh Hussein itu pula sebagai musisi. Jadi lama-lama orang, oh ya udah ini Saleh Hussein gitaris dengan nama Arab gitu. Oke, masuk. Jadi itu si Saleh Hussein secara nggak langsung ya memperkenalkan, membantu nama ini. Tapi ya itu harus ada orang yang mendobrak dulu bahwa nama Islam itu bagus loh, nama Islam itu kita bukan teroris loh. Teroris itu adalah hanya sekumpulan orang, bukan agamanya. Jadi itu yang harus kita sering sharing. Oke. Tapi gimana nasibnya dengan nama-nama yang kayak misalnya Budi, Wati, terus Sartinem gitu-gitu. Nah, gua rasa sih mungkin bisa-bisa dalam kurun waktu, I don't know, 10 tahun atau 20 tahun ke depan pasti kayak udah akan hilang nggak sih? Terus mungkin udah nggak ada lagi orang yang kasih nama anaknya itu. Terus kayak menurut lu gimana nih supaya misalnya kita tetap punya identitas Indonesia supaya nggak hilang gitu. Dan kalau lu punya anak one day, apakah lu akan kasih nama mengikuti tren atau kepikiran nggak sih buat kasih nama Indonesia banget gitu? Ya dari siapa? Terserah. Devira deh. Kalau nama, kenapa enggak untuk Indonesia? Tapi cari juga nama yang memiliki sebuah arti, makna yang bagus, nama histori Indonesia, tapi kita gabungkan dengan nama keluarga atau kayak aku Navlion, terus namanya yang general kayak gitu. Tapi semuanya kembali kepada orang tua dan juga keluarga ya. Karena nama anak itu biasanya bertentangan sama orang tua. Kita mau ngasih nama
misalnya Budi atau ini, tapi orang tua orang jangan warna namanya harus yang bagus ya. Itulah Indonesia ya. Indonesia karena peran dari keluarga dan orang tua itu sangat mendominasi kadang-kadang. Jadi itu tergantung dari kitanya. Kita mau ngasih anak kita namanya sesuai maunya kita atau berkolaborasi. Oke, tapi pertanyaan gue, apakah lo akan kasih nama Indonesia atau enggak? Tetap mau kasih nama yang Indonesia banget. Kita kasih, tapi kita kolaborasikan dengan yang tren sekarang. Jadi nggak terlalu, karena nanti takutnya biasanya saat sekarang ini budaya dijelekin tuh, kalau misalnya namanya nggak kece, dijelekin gitu. Kadang-kadang gitu. Oke. Kalau lo gimana, Ki? Kepikiran nggak misalnya one day kasih anak lo nama Indonesia banget atau gimana? Pasti Indonesia sih. Gue nggak mau nama-nama lain, tapi juga nggak nama Indonesia jadul juga sih, nggak kayak orang-orang jadul gitu yang kayak namanya Jawa banget gitu loh, kayak apa gitu, kayak ngatni, ngatno gitu, nggak mungkin lah. Seratni. Mungkin lebih yang kalau itu kan kayaknya nggak ada artinya ya, kayaknya kayak orang-orang Betawi ngasih nama Tokik, Tocil, Marjuk, itu nggak ada artinya, tahu sebenarnya ngasal. Gitu lah. Nah, ini mungkin yang lebih ada artinya, kayak misalnya ngambil, kalau misalnya mau Jawa mungkin dari kayak Sansekerta ya. Iya, kayak gitu. Tapi tetap Nusantara, tapi ada artinya, ada maknanya, nggak cuma asal jeplak gitu. Iya, jadi Indonesia banget loh. Iya, betul. Soalnya gue juga kepikiran kayak gitu sih, kalau suatu hari mungkin dikasih anak, nama anak gue pasti akan Indonesia banget, karena pasti akan ada family name dari bapaknya yang udah nggak Indonesia. Jadi nama depannya tuh harus Indonesia banget. Jadi ya gitu. Kalau di sini sih banyak sih contohnya, kayak banyak temen juga yang akhirnya namanya tuh jadi berubah supaya lebih mudah diucapin di sini. Tapi gue sebenarnya nggak setuju sih sama itu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau cuman alasannya kayak supaya kalau di negara lain lebih gampang manggil namanya, justru kalau gue pribadi mereka harus belajar. Menurut kalian gimana? Kalau gue travel atau misalnya tinggal gitu di luar negeri. Siapa dulu? Gimana? Gue. Oke, kalau gue nggak setuju sih. Justru kita harus bangga sama jati diri kita kali. Iya, walaupun nama identitas bangsa gitu gak sih? Betul. Nggak usah menjadi orang lain lah. Jadi diri kita juga, kita bisa keren kok. Kita kan bangsa yang keren, coy. Keren. Jadi nggak usah pakai banyak alasan, takut susah ini. Justru ya udah, kita yang bikin mudah itu, justru kita yang memperkenalkan, kita yang mempermudah orang lain jadi mudah juga dengan adanya kita gitu. Kenapa enggak ya enggak? Iya, betul. Soalnya ya kalau gue cerita pengalaman gue tinggal di sini sih juga, mereka kan selalu kesusahan kalau panggil nama gue kan. Nama gue kan sebenarnya kan Wahyu kan. Jadi kayak how do I pronounce that gitu kan. Jadi gue tuh sering banget yang kayak namanya siapa, dan gue tuh nggak nyebutin nama. Jadi gue langsung aja kayak spelling. Soalnya kalau ribet kan kalau misalnya ngajarin lagi gimana pengucapannya. Cuman kadang-kadang kalau gue punya waktu gue akan jelasin gimana pengucapannya. Jadi gue sih nggak peduli, dan gue mikirnya ya mereka harus belajar dong. Masa sih kita doang yang belajar bahasa Inggris, tapi mereka nggak mau belajar budaya lain ya kan? Kita aja harus susah-susah belajar ini ya biar bisa nyebutin nama-nama orang Iceland, Finland kayak gitu kan. Iya, makanya kan. Norway. Makanya jadi kayak ya saling belajar lah. Mereka belajar, kita juga belajar kan. Iya. Devira. Kalau lo gimana, Dev? Kalau aku sih emang tetap nama Indonesia, dan kalaupun keluar negeri dan punya anak dan itu ya mereka harus menghargai nama yang udah diberikan dari orang tua kita, dan kita menghargai nama kita, dan mereka juga harus mempelajari itu. Dan so far kalau orang luar negeri sih mereka menerima dengan tapi emang agak susah spellingnya nama kita, tapi ya itulah kita menjadi orang di sekitarnya dia, jadi dia harus menerima. Tapi kalau misalnya rata-rata kejadian yang terjadi adalah banyak orang-orang sekarang mengubah anaknya jadi western, itu menurut pemikiran mereka untuk kedepannya, karena banyak sekali kejadian artis-artis makanya nama anak-anaknya lebih western karena mereka kan sering travel ke luar negeri. Nah itu mempermudah mereka, itu alasan mereka ya. Tapi kalau dari aku tidak setuju sih. Aku lebih aku lebih memilih nama Indonesia, dan mereka juga harus belajar lah untuk
dan kita sebagai orang Indonesia yang akan memperkenalkan jati diri Indonesia di mancanegara gitu. Salah satunya entah melewat prestasi, entah lewat apapun, nah kita perkenalkan bangsa jati diri kita, batik kita, bahasa kita ke mancanegara. Itu sih. Oke. Itu Indonesia. Oke, supaya nggak lama nih vlognya kan. Biasanya kan yang pendek-pendek yang sering ditonton, kalau yang panjang orang malas sekali nontonnya, soalnya gue juga malas kalau nonton yang panjang-panjang. Betul. Jadi last question. Nah, ini sekarang ini selain kayak pergeseran budaya dalam nama, kan juga kebanyakan orang sekarang mau cari nama untuk anaknya yang kayak jarang orang pakai, ya nggak sih? Suka dengan kayak gitu nggak sih? Kayak Yang unik, lo mau nama yang super unik yang orang nggak punya. Nah, menurut lo gimana? Terus menurut lo seberapa penting punya nama yang unik itu? Gitu. Gimana Ki? Gue. Iya, Oke. Penting. Jadi kayak lu tahu anaknya ini gak sih, Melly Guslau yang anakku lelakiku ya. Yes. Yang satu lagi namanya Pria Bernama kalau nggak salah ya. Nah, itu keren tau, sumpah. Itu tuh beda dari yang lain. Kalau menurut gue ya, kenapa enggak mulai mencoba seperti itu? Tapi kalau misalnya jadi tren seperti itu juga jadi biasa nggak sih kayaknya? Tapi apakah nanti nggak akan jadi target bullying kalau di sekolah? Nah, itu jadi tadi kayak ada namanya misalnya Jingga. Ya itu kan ada apa namanya, ada kemungkinan dia dipanggilnya Jing ya kan. Ya tapi nggak mungkin gitulah. Kayaknya sekarang udah lebih apa ya, orang-orang anak-anaknya juga udah lebih nggak mikirin kayak gitu. Kalau zaman kita mungkin dulu kecil ya. Kalau zaman kita kan bullyingnya nama bapak bukan sih? Nama juga. Kayak misalnya nih Novianus dipanggil siapa? Anus. Iya, benar-benar. Nah justru itu, tapi kayaknya kalau nama sebenarnya mungkin masih akan ada bullying nggak sih kalau di sekolah, apalagi kalau misalnya yang usianya mungkin kalau yang udah agak besar mungkin mereka lebih ngerti ya, kayak SD paling ya. Paling itu kayak joke, cuman kalau SD kan masih susah dikasih pengertian juga gitu, maksudnya kayak ya itu emang nama lo, jangan sedih. Kadang-kadang kan suka ada anak SD yang kenapa sih ngasih namanya gini gitu. Saya suka dibully kok. Saya suka dibully waktu SD, kamu lupa. Nama saya kan Nafrion. Yang waktu SD saya kan sering dibully sama kalian karena nama saya. Enak aja, gue gak pernah bully ya. Enak aja. Sama teman-teman SD kita kan namanya. Gue gak pernah bully. Enggak Ayu, teman-teman yang cowok. Kan kalian satu SD ya? Kita satu SD. Kalau lu waktu itu udah SMA kan? Pas kalian SD gue belum lahir anjir. Apa lah, tuh kita SD udah SMP. Ya makanya. Mana ada. Lu kan dulu di LB kan, gue inget. Gue lewat masih sama bokap gue, Eki udah pakai celana biru. Mana ada. Itu celana biru gue beli. Tua banget kita ya. Iya, jadi waktu SD itu namaku kan belakangnya Nafrion, nama bapak, dipanggil Napoleon sama temen-temen SD. Jadi mau nggak mau ya udah akhirnya menerima. Tapi kadang-kadang ini namaku kan bukan itu, Nafrion gitu. Kadang-kadang Napoleon, karena emang penyebutannya itu emang agak asing sih, emang agak susah karena memang papa juga emang kebetulan emang campuran kan. Tapi wajah saya aja nih yang Indonesia banget kayak emak saya. Jadi emang nama spellingnya emang agak susah. Jadi akhirnya orang-orang manggil saya Napoleon gitu. Jadi ya nggak apa-apa, Napoleon keren kan, Napoleon Bonaparte. Aku baru bilang gitu, kalau misalnya dibulinya Napoleon sih kayaknya masih itu lah ya, masih keren lah. Kalau misalnya kayak gue nggak tahu kayak misalnya namanya siapa, Anas. Coba dibulinya bukan Napoleon Bonaparte, Napoleon Bona si gajah berbelalai panjang. Oke lah. Oke, for the very last, ada yang mau lo sampaikan soal nama atau mungkin kayak pendapat gimana nih terakhir sebelum kita tutup? Gimana menurut Eki? Gimana Ki? Oke. Jadi untuk nama ya mungkin terjadi pergeseran tren ya, tapi kalau menurut gue sih harus tetap tren di nama-nama Indonesia aja sih. Kalau misalnya kalian mau ngasih nama anak gitu loh,
misalnya harus banget keren gitu, nggak usah sampai jadi western ataupun Arab ataupun Chinese ataupun apalah ataupun Korea, tetap bahasa Indonesia, bahasa-bahasa dari Melayu, dari Sanskerta itu juga bagus-bagus kok, artinya banyak. Misalnya kalian orang Jawa, kalian nggak mau ngasih nama yang Jawa banget kayak Sutikno, Ngatino, Nono dan lain-lain, ya nggak apa-apa, tapi tetap ganti pakai nama-nama Indonesia yang lebih relevan pada zamannya apa, tapi tetap Nusantara. Ya, kalau dari lo gimana, Dev? Setuju penyesuaian zaman, tapi tetap harus menggunakan bahasa Indonesia, nama Indonesia. Intinya kita harus bangga dengan nama kita, dan kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Dan jangan pernah lupa untuk batik Indonesia yang harus dilestarikan, bukan hanya nama aja. Sih. Pokoknya sebenarnya banyak sih yang harus dilestarikan, gak cuma batik, banyak banget. Tapi karena kan kita negaranya kaya banget kan. Ya, pokoknya intinya kita harus bangga dengan apapun yang berbau Indonesia, karena kalau bukan kita siapa lagi. Jadi buat sahabat listener dimanapun kalian berada, harus bangga untuk Indonesia. Gunakan apapun atribut Indonesia, termasuk nama. Oke, thank you ya buat waktunya. Jangan lupa di subscribe, like, comment. Sampai ketemu lagi minggu depan di topik yang beda. Dah, ciao.